أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآله الأطهار واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينبغي أبدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراضية حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. ويا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك بالتعليم في ولد إمامنا صاحب العصر والزمن وحبا بجدته وحكمة المظلومة شهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ikhwani wa akhwati al-a'izza wa asatidatil muhtaramun, aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadirkan diri kita kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita untuk menyadarkan diri kita terhadap nikmat yang dapat kita rasakan hingga malam hari ini. Sudah berlangsung beberapa malam yang mana kita masih diizinkan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian duka, untuk mencucurkan air mata, untuk meratap lagi. Mungkin hari-hari ini kita setiap malam selalu meratap, selalu berusaha untuk menangis. Bahkan saya yakin
setiap dari kita tak pernah luput untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, yaitu berikanlah hamba kesempatan untuk menangisi Abi Abdillah Husain alaihi wassalam. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita menjadikan syukur ini sebuah pembahasan tersendiri? Dan mengapa saya membiasakan untuk kita selalu bersyukur di awal? Karena kita saksikan juga di setiap tibanya bulan Muharram, di setiap masuknya atau munculnya hilal Muharram, di situ seakan-akan orang mulai berusaha mengeluarkan pendapatnya terhadap bulan Muharram. Setiap orang berusaha untuk memberikan gambaran terhadap bulan Muharram, yang mana kita sudah memiliki sikap yang jelas, kita sudah memiliki keputusan yang jelas untuk pada setiap masuknya bulan Muharram kita bersiap-siap untuk berduka. Kita mempersiapkan diri untuk menangis. Entah mungkin dengan hal-hal yang kita lakukan, dengan kita menghias rumah-rumah kita dengan pakaian hitam, dengan kain hitam, atau kita menyiapkan untuk hari-hari kita selalu menggunakan pakaian hitam, atau mungkin kita mengurangi beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan, seperti mungkin yang biasanya di setiap pekan mengadakan waktu untuk liburan bersama keluarga kita tiadakan, atau hal-hal yang lain dan aktivitas-aktivitas yang berusaha kita rubah demi kita menghormati dan demi kita bisa fokus untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang sedang meratap dan berduka. Kita sudah jelas dengan keputusan kita dan kita sudah memastikan bahwa itu adalah keputusan yang akan kita jalani di setiap hari-hari kita. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang berusaha membuat gambaran lain di bulan Muharram ini. Orang-orang yang tak pernah berhenti di setiap saatnya untuk berusaha membuat sebuah kejadian yang terjadi di bulan ini sebagai kejadian yang biasa-biasa saja, atau kejadian yang cukup sudah berlalu, kejadian yang tak perlu kita ungkit-ungkit dengan berlarut-larut, kejadian yang sudah berlalu dan selesai. Namun sudah barang tentu bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda. Karena apa? Nanti akan kita masukkan ke pembahasan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya tak lupa pula kita selalu menghadirkan diri kita selalu membawa diri kita, walaupun mungkin kita sedang beraktivitas, kita sedang mendengarkan ceramah atau kita sedang meratap dan lain sebagainya, tak lupa kita selalu menghadirkan diri kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sucinya, yang mana sudah barang tentu duduknya kita di sini berkat jerih payah, pengorbanan dan hal-hal yang mereka Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam persembahkan seluruh yang mereka miliki. Semua yang mereka miliki mereka persembahkan untuk atau agar kita bisa menikmati dan merasakan nikmatnya al-wilayah kepada Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kepada apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentang kenapa kita begitu mengagungkan Al-Husain, yang mana mungkin di 2 malam sebelumnya kita sudah membahas tentang kenapa kita menangisi Al-Husain, dan di malam selanjutnya kita sudah membahas untuk apa kita menangisi
Al-Husain. Sekarang kita akan sedikit lebih mendetailkan lagi pembahasan kita dari dua hal yang sudah kita bahas kemarin, dan saya akan sedikit flashback agar beberapa yang mungkin belum sempat mendengarkan apa yang kita bahas kemarin bisa mengikuti juga. Bahwa yang pertama kemarin kita membahas salah satu alasan kenapa kita menangisi Al-Husain, selain kita bertaasi atau beruswah kepada Rasulullah SAW, kita juga menjalankan perintah dari Al-Quran untuk atau bagaimana kita menyikapi kematian sosok yang agung dengan mafhum mukhalafah dari sebuah ayat yang mana Allah menjelaskan ketika tentara Fir'aun tenggelam, maka di situ dikatakan langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka. Karena apa? Karena apa yang sudah mereka perbuat terhadap atau dalam kehidupan ini. Dan jelas mereka adalah orang-orang yang mengingkari Nabi Allah, yaitu Nabi Allah Musa ketika itu. Dan kita di hari selanjutnya juga telah membahas apa untungnya atau kenapa kita selalu menghidupkan majelis-majelis seperti ini, yaitu untuk menumbuhkan karakter kita atau mendidik jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa Husaini, dan bahwa apa yang dijalankan oleh Abi Abdillah Al-Husain bukan berhenti di Karbala saja. Karbala adalah kelanjutan dari peristiwa atau pertikaian antara hak dan batil yang sudah dimulai semenjak iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam. Ala kulli hal, kita sedikit kembali lagi tentang keagungan Al-Husain, yang mana kita mungkin sekarang menangisi Al-Husain, kita mungkin sekarang meratapi Al-Husain, kita sekarang mengadakan majelis-majelis Al-Husain, yang mana peristiwa itu sudah berlalu hampir 1400 tahun. Sekitar 14 abad sudah berlalu peristiwa itu, tapi kita tetap duduk, meratap dan menangisi Al-Husain. Namun para anbiya sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi di dunia, walaupun ketika kita melihat hakikat bahwa Rasul sudah mengatakan ketika aku diutus menjadi nabi itu Adam masih berada dalam air dan tanah, aku sudah menjadi seorang nabi. Tapi secara kenyataan atau di alam materi yang kita alami saat ini, bahwa Rasul SAW diutus jauh setelah Nabi Allah Adam di dunia. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam pun ikut meratapi dan menangisi Al-Husain. Bahkan Nabi Allah Nuh pun begitu. Diriwayatkan ketika Nabi Allah Nuh sedang membuat bahteranya, di situ malaikat Jibril membawakan 5 mismar. Mismar atau yang kita kenal dengan sebutan paku pada saat ini. Ketika Nabi Allah Nuh mengambil paku pertama, cahaya ia rasakan dan ia lihat dari paku tersebut. Lalu beliau bertanya kepada malaikat, cahaya apa ini? Malaikat pun mengabarkan bahwa ini adalah cahaya Rasulullah SAW. Lalu beliau melanjutkan ke paku kedua. Begitu juga cahaya muncul dari paku tersebut dan beliau kembali bertanya, cahaya apa ini? Malaikat menjawab, itu adalah cahaya Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam, wasi Rasulullah. Paku ketiga bercahaya pula. Ini adalah cahaya Bad'atur Rasul, Fatimah Az-Zahra. Paku keempat kembali bercahaya. Ini adalah cahaya Al-Imamul
Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus sholati wassalam. Hingga paku kelima ketika Nabi Allah Nuh memegang paku ini, Nabi Allah Nuh tidak menanyakan cahaya apa ini, tapi beliau menanyakan, wahai Jibril, kenapa ketika aku memegang paku ini hatiku terasa hancur? Kenapa aku ingin menangis? Ada apa dengan paku terakhir ini? Lalu Jibril pun mengabarkan bahwa paku ini adalah gambaran dari Sayyidus Syuhada Abi Abdillah al-Husain. Lalu malaikat Jibril pun memberikan gambaran tentang peristiwa padang Karbala yang akan terjadi kepada Nabi Allah Nuh. Dan di saat itu, jauh sebelum Al-Husain lahir ke dunia, Nabi Allah Nuh telah meratap dan menangisi Al-Husain alaihi wassalam. Kita lihat betapa agungnya sosok ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mulai menyiarkan atau mulai mengumumkan kepada umat manusia tentang peristiwa Al-Husain. Tidak dimulai ketika beliau lahir, tapi jauh sebelum kelahiran beliau, peristiwa Karbala sudah dikabarkan, sudah digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita melihat perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Husain, putranya. Pernah satu saat ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid, dan riwayat ini diyakini dan dipahami oleh seluruh umat muslimin. Tidak ada perdebatan. Mungkin kebanyakan dari antum telah mendengar riwayat ini. Ketika Rasul sedang menyampaikan pidatonya dan khutbahnya di masjid, lalu Al-Husain masuk dari pintu masjid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Spontan Rasul memberhentikan ceramahnya, memberhentikan pidatonya, menyetop khutbahnya. Lalu Rasul mendatangi Al-Husain, menggendongnya dan meletakkan di dadanya, baru beliau melanjutkan khutbahnya. Ajib. Kita bayangkan, Rasul sedang menyampaikan nasihatnya, mau'idhahnya, dan yang disampaikan oleh Rasul ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lalu Al-Husain masuk, berhenti. Spontan ia berhentikan pidatonya dan ia menghampiri Al-Husain, mengambilnya, lalu menggendongnya, baru ia melanjutkan khutbahnya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dan wajar bertanya. Jika seandainya saya ini sedang berpidato di depan antum sekalian, lalu ada anak saya datang, lalu saya yang mengambil anak saya, menggendong, berhenti, pasti sudah barang tentu kalian pasti bertanya saya, kenapa? Kenapa nggak dilanjut saja? Tapi ini Rasul memberhentikan pidatonya, memberhentikan khutbahnya untuk menggendong Al-Husain, lalu melanjutkan pidatonya dengan sambil menggendong Al-Husain. Otomatis sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasul? Hatiku tak tahan. Aku tak tahan untuk diam dan menyampaikan pidato, sedangkan aku melihat Al-Husain datang kepadaku. Aku tak mampu untuk meneruskan pidatoku, sedangkan aku tahu Al-Husain datang menghampiri. Kita lihat perilaku Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai mungkin kita pernah mendengar ketika Rasul sedang sholat dan beliau sujud, lalu Al-Husain main di pundaknya. Beliau melamakan sujudnya hingga menunggu Al-Husain selesai bermain di pundaknya, baru beliau bangkit dari sujudnya.
Tapi itu perkara ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan kegiatan pribadinya. Ini kita bayangin bukan kegiatan pribadi, ini kegiatan ketika beliau sedang berhubungan dan bersosial dengan umatnya ketika itu. Beliau memilih untuk memberhentikan pidatonya karena tak mampu melihat sosok ini sedang datang menghampirinya, tapi dia melanjutkan pidatonya dan tidak menghampiri sosok tersebut. Dan yang melakukan ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu Rasul adalah manusia paling agung di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil dengan di Al-Quran dengan sebutan ya Muhammad. Tidak pernah nama Rasul disebutkan oleh Allah ketika Allah memanggilnya. Allah mengaguan beliau, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, dan sebutan-sebutan lainnya. Dan kalau kita ingin mengkaji lebih detail lagi, bahwa kalau kita sedang baca Al-Quran dan kita lihat hampir seluruh bagian tubuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran. Panjang ketika kita membahasnya, kita tidak akan membahasnya di sini, tapi hampir seluruh bagian tubuh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran. Penglihatannya, matanya, lisannya, tangannya, fuad, qalb, kakinya, seluruhnya disebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat keagungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh bagian dan anggota tubuh Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan menemukan pengagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini selain kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bangga atas itu. Tapi ketika kita hanya berbangga tanpa kita meneladani apa yang mereka lakukan, tentu percuma saja kita bangga tapi kita tidak meneladani apa yang mereka lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, inni tarikun fikumus saqalain. Aku meninggalkan bagi kalian dua pusaka. Yang pertama, kitabullah wa itrati ahla baiti. Yang pertama, kitabullah atau Al-Qur'anus Shamit. Yang kedua, wa itrati ahla baiti atau Al-Qur'anun Natiq. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu alayya ba'di. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kepada dua Al-Quran ini, Al-Quranus Shamit dan Al-Quranun Natiq ini, kalian tidak akan tersesat. Wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Dua ini tidak akan pernah terpisah, selalu bersama. Selalu bersama. Kenapa selalu bersama? Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran yang suci, Al-Quran yang benar-benar murni dan suci, kecuali dari orang yang juga benar-benar suci. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki kesucian bisa menjelaskan sesuatu yang suci. Oleh karenanya hal ini membuat kita mau tidak mau kita harus konsekuen dengan logika dan keyakinan kita bahwa tidak mungkin Al-Quran ditafsirkan atau dijelaskan oleh orang yang tidak suci. Karena ini sesuatu yang suci. Dan Al-Quran pun mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Nah,
ketika kita melihat ada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita melihat sekarang bagaimana Al-Quran memerintahkan kita agar kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Kita bagaimana cara agar kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Dan perlu kita ketahui sekali lagi, dua Al-Quran ini, Al-Quranus Shamit dan Al-Quranun Natik ini, Al-Quran yang diam, kitab, dan Ahlul Bait, itu tidak akan berpisah, berarti mereka selalu satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan kita lihat kali ini bagaimana Al-Quran mengajarkan kita agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa syaratnya? Ketika Al-Quran sedang dibacakan, ada dua, fastami'u lahu wa ansitu. Yang pertama, fastami'u. Mungkin yang pernah mondok di pesantren atau mungkin guru-guru yang sudah tidak perlu saya jelaskan lagi sudah memahami apa makna istami'u. Mungkin sedikit kita bahas agar semuanya bisa memahami di sini. Ada kalimat sami'a yang artinya mendengar. Tapi ada istami'u, artinya mendengar juga, tapi ada perbedaan mendengar. Kita mungkin saat ini ya sedang duduk di sini menenangkan diri untuk mengikuti kegiatan, tapi terkadang kita mendengarkan suara sepeda motor lewat dan lain sebagainya, tapi kita tidak terlalu memperhatikannya. Itu namanya mendengar. Dalam bahasa Arab dikatakan sami'a. Aku mendengar suara sepeda motor, kedengeran kan? Tapi itu sami'a. Tapi istami'u bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengar dengan memperhatikan. Itu baru istami'u. Dan perintah kita wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Bukan hanya sekedar mendengar ya, tapi kita mendengar dengan perhatian. Fastami'u lahu. Dan lebih dari itu wa ansitu. Ansitu ini beberapa ulama menjelaskan bukan cuma kita mendengar dengan perhatian, tapi kita juga merenungkannya. Kita juga merenungkannya tentang ayat yang dibacakan ini. Dan bahkan ada ulama yang menjelaskan maksud dari wa ansitu ini bukan hanya kita merenungkan ayat yang sedang dibaca, tapi seandainya ketika Al-Quran ini sedang dibaca lalu berhenti sejenak untuk membaca ayat lainnya, jangan sampai kita memalingkan pikiran kita kecuali pada Al-Quran yang dibaca ini. Jadi seandainya qori sedang berhenti membaca itu, pikiran kita dan jiwa kita tetap bersama dengan Al-Quran. Nah, ketika Al-Quranus Shamit begini, otomatis Al-Quranun Natik juga memiliki kapasitas yang sama. Tidak bisa kita membiarkan atau sekedar mengetahui oh perilaku Rasul seperti ini lalu berhenti, tidak. Ketika kita nanggung dalam, maksudnya ketika kita tidak sepenuhnya dalam merenungkan dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis kita tidak akan pernah tahu kenapa beliau melakukan hal tersebut atau apa alasan dibalik itu. Oleh karenanya, muslimin mengetahui perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Muslimin semua mengetahui dan memahami, pernah mendengar. Tapi ketika tidak direnungkan, ketika tidak kita benar-benar berusaha memahami alasan dibaliknya,
Ketika kita tidak dengan mendetail berusaha memahami siapa Rasul, kenapa Rasul sampai berperilaku seperti ini. Ada satu riwayat yang ini bisa mungkin setidaknya membuka wawasan kita lagi. Ketika itu Rasul sempat bercengkrama dengan para sahabatnya, lalu Al-Husain datang. Al-Husain datang. Ketika Al-Husain datang, Rasul menyambutnya. Marhaban bika ya Zainas samawati wal ardh. Selamat datang wahai hiasan samawati, hiasan langit dan bumi. Al-Husain datang ini, Rasul sedang mungkin majelis dengan para sahabatnya. Al-Husain datang, selamat datang wahai hiasan langit dan bumi. Sahabatnya tahu, ini yang bilang Rasul. Apa yang ditanya sama sahabatnya? Ya Rasulullah, masa ada hiasan langit dan bumi selain dirimu? Kalau kita bicara hiasan langit dan bumi, ya engkau. Kok bisa ada selain dirimu ini, kenapa? Karena apa? Dia tahu ini Rasul yang mengatakan. Pasti ada alasan di baliknya. Jadi mereka nggak mau menerima mentah-mentah. Mereka bertanya. Apakah ada hiasan langit dan bumi selain dirimu? Baru Rasul menjelaskan bahwa Al-Husain di dunia yang kalian ketahui ini berbeda dengan Al-Husain di akhirat. Dan ketahuilah bahwa nama Al-Husain itu tercatat, tertulis di sisi kanan arsy Allah. Apa yang tercatat di sisi kanan arsy Allah? Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Rasul SAW mengatakan bahwa di sisi kanan arsy Allah ini tertulis bahwa sesungguhnya Al-Husain adalah lentera hidayah, misbahul huda wa safinatun najah, dan bahtera keselamatan. Manil qail, siapa yang mengatakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mau merenungi lagi apa yang dikatakan oleh Ar-Rasul, Rasul mengatakan bahwa marhaban, selamat datang wahai Zainas samawati wal ardh, hiasan langit dan bumi. Hiasan itu apa? Kalau kita ini kita merenungkan ya. Kita belajar mempraktekkan untuk apa yang keluar dari Ahlul Bait yang sudah jelas Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa yang dikeluar dari lisan Rasul adalah wahyu. Begitu juga Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebagai wasi Rasul yang menjaga risalah Muhammad pasti memiliki sifat yang sama karena mereka adalah Al-Qur'anun Natiq, tidak akan berpisah. Itu adalah dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita praktekkan untuk merenungkan hiasan. Sesuatu itu mungkin bisa biasa-biasa saja. Mungkin ruangan ini awalnya sederhana, biasa. Tapi ketika kita menghiasnya dengan gambar, dengan bunga, dengan sesuatu yang indah, akhirnya ruangan itu bisa terlihat indah. Dan kita bayangkan Rasul ini mengatakan Al-Husain bukan hiasan ruangan ya, hiasan langit dan bumi. Bahkan namanya tertulis di sisi kanan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Berarti ini keagungan apa ini? Bukan keagungan yang biasa. Dan mustahil seseorang tanpa mereka benar-benar menyadari sosok Rasulullah SAW, tanpa benar-benar menyadari keagungan Rasul, bisa mencintai Al-Husain. Justru kita melakukan hal seperti ini bukan karena kita
lebih mengutamakan a'immah ahlul bait daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Justru karena kita benar-benar mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ini yang kita lakukan. Justru karena kita benar-benar meneladani perilaku demi perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kita melakukan hal ini. Tanpa kita meneladani dan berusaha memahami dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Rasul, mustahil kita melakukan hal seperti ini. Mustahil kita menangisi Al-Husain tanpa adanya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena pencetus utama, syiar utama yang mengenalkan Al-Husain kepada masyarakat dunia ini, kepada umat Islam khususnya, adalah Rasul SAW. Bagaimana perilaku beliau kepada Al-Husain? Bagaimana ketika beliau sedang berada di tengah-tengah ceramahnya dan khutbahnya, Al-Husain datang, beliau memberhentikan khutbahnya, menghampiri Al-Husain lalu mengambilnya dan menggendongnya. Bagaimana beliau yang hampir seluruh bagian dari dirinya itu disebutkan dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Husain samaratu fu'ad. Dan fu'adur Rasul ini mazkurun fil Quran, disebutkan dalam Al-Quran, diagungkan dalam Al-Quran. Dan beliau memberikan samaratu fu'adi. Siapa samaratu fu'adi? Al-Husain. Nur aini, cahaya mataku. Sampai pada akhirnya Rasul mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Ahabballah man ahabba Husain. Bahkan Al-Husain juga menjadi neraca. Ketika kita ingin melihat siapa orang yang dicintai oleh Allah, Allah itu mencintai orang yang mencintai Al-Husain alaihi afdhalus salatu wassalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Naam. Setelah kita lebih menjelaskan dan mendetailkan lagi apa yang telah kita bahas di malam-malam sebelumnya tentang sikap kita ini, kenapa kita memilih untuk menangisi Al-Husain, kenapa kita memilih untuk meratapi Al-Husain, entah kenapa hati dan jiwa kita memerintahkan kita untuk datang ke Majalisul Husain. Kenapa ketika musibah Al-Husain disebutkan, entah kenapa kedua mata kita tak dapat dan tak mampu untuk membendung air mata untuk keluar. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yang mana kemarin kita sudah membahas bahwa inti dari diri kita adalah jiwa kita. Dan salah satu hal yang ingin kita raih dalam menghidupkan Majalisul Husain adalah bagaimana jiwa kita menjadi jiwa Husaini. Karena kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala, maksudnya adalah setiap saat kita berada pada dua pilihan. Apakah kita akan bersama Al-Husain atau kita akan bersama Yazid? Apakah kita bersama dengan hak atau batil? Dan untuk menumbuhkan jiwa Husaini ini, kita kembali kepada Al-Quran, yang mana Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali lagi, selain ini
menguatkan apa yang kita bahas kemarin, bahwa inti dari jiwa kita dan inti dari diri kita sebagai manusia adalah jiwa, adalah nafs. Selain ayat ini menguatkan hal itu, ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita bisa mengetahui diri kita. Bagaimana pentingnya kita dapat menguasai jiwa kita, menguasai nafs kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita ini kan sudah didesain, hidup kita ini sudah didesain sebagai seorang hamba. Yang mana fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah kita manusia ini sudah didesain sebagai fitrah seorang hamba. Maka hamba harus menemukan tuannya. Seorang hamba harus bisa mendapatkan tuannya atau pemiliknya. Dan salah satu syarat untuk kita menemukan pemilik kita adalah kita mengenal jiwa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Syarat pertama adalah mengetahui diri. Ma'rifatun nafs. Setelah kita mengenal diri kita, baru kita di situ dapat mengenal Tuhan kita. Tanpa kita mengenal diri kita, tanpa kita mengenal posisi kita, tanpa kita mengetahui dengan baik apa saja kekurangan kita, apa saja kelemahan kita dan hal-hal lainnya, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kita. Nah, kembali kepada ayat yang akan kita bahas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi untuk kita menetapkan diri kita selalu bersama Al-Husain itu bergantung pada jiwa kita masing-masing, bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan dan melatih diri kita. Bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Kita akan bahasnya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan diri kita terhadap sesuatu. Kalau tidak salah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam pernah mengatakan bahwa sebaik-baik ibadah adalah merubah kebiasaan. Tentu di sini merubah kebiasaan yang buruk ya. Tapi merubah kebiasaan ini adalah sebaik-baik ibadah. Karena apa? Kebiasaan yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari, sampai 40 hari dan mungkin sampai bulanan, tahunan, itu akan menjadi karakter baru dalam jiwa kita. Karena apa? Sebenarnya ketika kita membahas dari mana karakter diri kita dibentuk, dari mana jiwa kita dibentuk, tentu yang pertama bergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memilih untuk melakukan sesuatu, itu faktor utama. Tapi ketika kita membiarkan diri kita untuk tidak kita kendalikan, maksudnya kita tidak terlalu mementingkan untuk kita mengetahui apa sih yang saya lakukan, benar atau tidak ini yang saya lakukan. Berarti kan ketika sama sekali kita tidak memikirkan itu, dalam artian kita tidak mementingkan apa yang dilakukan oleh diri kita. Kita membiarkan apa saja yang dilakukan diri kita, pokok jalan aja. Karena apa? Kita tidak mendetailkan di situ. Kita tidak membandingkan sudah benar belum yang saya lakukan. Saya melakukan ini kenapa? Apa alasannya? Nah, ketika hal itu tidak ada, sama dengan kita membiarkan diri kita. Dan ketika kita membiarkan diri kita, otomatis pasti ada yang mengendalikan diri kita. Entah itu lingkungan, entah itu orang lain, entah orang tua, entah mungkin sosok yang kita kagumi. Kita lihat mungkin pada saat-saat seperti ini, khususnya bagi anak-anak zaman milenial dan anak-anak muda, hidup mereka itu bergantung pada tren. Apa yang sedang berkembang, apa yang sedang hits, apa yang sedang ngetop, itu yang menjadi
dasar mereka untuk melakukan sesuatu. Mulai dari gaya pakaian mungkin, gaya rambut, pemilihan kata-kata, pembahasan ketika sedang duduk bercengkrama dengan pembahasan yang dipilih, pembahasan yang sedang lagi hit, lagi panas. Dan terkadang hal itu dilakukan tanpa mereka sadari. Kenapa mereka membahas ini, kenapa mereka melakukan ini, karena apa? Mereka membiarkan diri mereka ini terlarut atau tidak terlalu memperdulikan apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya kalau kita mengacu kepada perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan an-nasu salata. Manusia itu ada 3. Yang pertama fa'alimun rabbani. Orang yang langsung dapat pengetahuan atau pendidikan dari Tuhan, alimun rabbani. Dan tentu ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Nah, yang kedua ini orang yang mengambil pelajaran dari alim rabbani. Yang ketiga, wahamajun ru'a. Ya, hamajun ru'a ini orang yang tidak memedulikan apa yang mereka lakukan. Apa sifatnya? Yamiluna ma'a kulli rih. Angin kemana ikut mereka. Jadi bergantung keadaan, bergantung lingkungan. Karena apa? Mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengikuti saja. Nah, sekali mereka melakukan itu 2 kali, 3 kali, akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Dan karakter itu akhirnya menjadi jati diri. Oleh karenanya sekarang mungkin lagi banyak pembahasan bahwa orang, saya tidak tahu jati diri saya seperti apa. Saya masih mencari jati diri saya. Padahal dalam artian mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak peduli apa yang mereka lakukan. Buktinya apa? Mereka nggak memikirkan hal itu. Nah, karakter akhirnya terbentuk. Itu cara pertama. Cara pertama untuk membentuk karakter adalah bagaimana kita membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu yang kita lakukan benar-benar ada dalam pertimbangan diri kita. Itu yang pertama. Dan kita pada saat ini memiliki kebiasaan yang sedang kita lakukan. Apa kebiasaan yang kita lakukan itu? Bagaimana kita selalu menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait alaihi wassalam. Bagaimana kita ingin berbahagia ketika mereka bahagia, dan kita juga bersedih ketika mereka bersedih. Dan ketika ini benar-benar kita jalani, maka kita akan memiliki kebiasaan baru, yang dimana akhirnya berbahagia kepada hal-hal yang membuat Ahlul Bait bahagia dan bersedih terhadap hal yang membuat Ahlul Bait bersedih menjadi karakter dan jati diri kita. Yang mana akhirnya sudah tidak mungkin ketika Ahlul Bait bersedih kita berbahagia. Karena apa? Itu bertentangan dengan moral dan jati diri kita. Dan itu dibentuk dengan majelis-majelis seperti ini. Yang kedua, selain kita membiasakan diri kita untuk menghadiri majelis-majelis dan selain kita memperhatikan apa yang kita lakukan, yang kedua adalah bagaimana kita memiliki tujuan yang jelas. Dalam kehidupan ini kita memiliki tujuan yang jelas. Jadi akhirnya hal yang kita lakukan ini jelas. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ketika kita melihat Ahlul Bait alaihi wassalam, ketika mereka melakukan sesuatu, tujuannya bukan surga. Tujuannya bukan surga. Tapi tujuannya adalah mardhatillah, atau kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kembali lagi berhubungan dengan hal awal tadi tentang ma'rifatun nafs, tentang bagaimana kita mengenal diri kita.
Ketika kita mengenal diri kita mengetahui posisi kita mengetahui bahwa kita seorang hamba, tentu apa yang kita lakukan tidak mungkin kita bertentangan dengan yang menciptakan kita. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ayat yang menggambarkan ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam tidur di ranjang Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Apa ibtigha'a mardatillah? Karena apa? Ingin mendapatkan keridhaan atau kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Al-Husain. Setelah semuanya dibantai, bahkan bayi mungilnya juga telah terbelah lehernya, apa yang dikatakan oleh Al-Husain? Aradita ya Rabb, apakah engkau sudah ridho ya Allah? Kita bayangkan ya, seluruh sahabatnya telah dibunuh, keluarganya sudah dibantai, bahkan bayi mungilnya juga terbunuh di pangkuannya. Yang beliau tanyakan satu, aradita ya Rabbi Allah, apakah engkau sudah rela? Kalau belum, hud hatta tarda. Kalau masih belum, ambil lagi ya Allah. Apa yang aku punya ambil. Yang penting engkau ridho, engkau rela padaku ya Allah. Ketika tujuan kita juga jelas, otomatis perilaku kita juga akan selaras dengan apa yang kita tuju. Dan tujuan itu harus benar-benar jelas ya. Mardotillah, kerelaan Allah. Kenapa kita ingin kerelaan Allah? Apa itu kerelaan Allah? Bagaimana Allah bisa rela dengan kita? Itu adalah hal yang juga harus kita kaji dan kita renungkan. Sebagaimana kita meratapi Al-Husain, sebagaimana kita merenungkan apa yang terjadi kepada Al-Husain, begitu juga kita harus merenungkan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita jalani. Karena seorang Husaini tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada dasar yang jelas. Al-Husain bangkit meninggalkan Madinah, yang mana kala itu orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke Makkah untuk berhaji, tapi Al-Husain malah meninggalkan Madinah dan Makkah. Itu dengan tujuan yang jelas, dengan hal yang jelas. Memang benar ketika ditanya, Al-Husain mengatakan, ketika ditanya oleh Muhammad bin Hanafiyah, Al-Husain mengatakan, Sya'allah ayyarani qatila wan nisa'i sabai. Ketika ditanya oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, kenapa engkau meninggalkan Madinah? Kenapa engkau akan berangkat? Sya'allah, Allah berkehendak ayyarani qatila, untuk melihatku terbunuh, wan nisa'i sabai, dan para wanita ditawan. Ketika ditanya kenapa kok harus membawa seluruh keluarga? Sya'allah, Allah sudah berkehendak. Namun ketika orang-orang lain bertanya, Al-Husain mengatakan dengan hal yang berbeda juga, bahwa kalau aku berbaiat kepada sosok seperti Yazid, fa'alal islami salam, ucapkan selamat tinggal kepada Islam. Bila juga mengatakan, Yazid memerintahkan walaupun aku berpegangan dengan pilar-pilar Ka'bah, tetap diperintahkan untuk dibunuh. Aku tidak ingin mengotori Makkah, mengotori Madinatul Rasul dengan peperangan, dengan pertumpahan darah. Oleh karenanya aku meninggalkan Makkah dan Madinah. Namun di situ mungkin
Al-Husain sedang menerapkan kalimun nas ala qadri uquli. Beliau mengabarkan kepada umat ketika itu dengan kadar yang dapat mereka pahami. Namun pada intinya adalah surat yang ditulis oleh Al-Husain. Di mana ketika beliau mengatakan man lahiqa bi minkum ustushhid wa man lam yalhaq bi, dalam satu riwayat dikatakan lam yashhadil fatah, dalam riwayat lain lan yudrikil fatah. Barang siapa yang tidak bersamaku tidak akan merasakan al-fatah, tidak akan merasakan al-fatah. Tapi barang siapa yang bersamaku ustushhid. Jelas. Oleh karenanya ketika dalam perjalanan ada seseorang yang diajak bergabung oleh Al-Husain, mereka mengatakan, ada yang mengatakan, wahai Husain, kalau aku tidak bisa ikut, tapi aku ini punya kudaku aku beli dengan harga sekian, aku punya pedang yang harganya sekian, ini bisa kamu pakai. Harusnya tidak mau. Saya tidak butuh kuda, dan saya juga tidak butuh pedang. Apa yang dibutuhkan oleh Husain? An-nafs. Aku butuh jiwa. Dia emang membela Al-Husain, tapi jiwa tidak bisa. Entah mungkin ada hal yang masih perlu dia urus atau apa menurut dia yang masih perlu dia urus. Jiwa tidak bisa. Tapi kalau kuda, pedang ini ada. Tapi Al-Husain, man lahiqa bi ustushhid. Yang mau bergabung syahid. Dan ini juga termasuk dalam konsep Al-Qur'an ketika Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa ketika Allah mengatakan Allah ini membeli, bayangkan bahasa Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'min, dari orang-orang mukmin. Apa yang pertama yang dibeli oleh Allah? Anfusahum. Jadi jika kita mungkin siap untuk memberikan harta kita, keluarga kita, dan semua yang kita miliki, ya, semua yang kita miliki untuk Allah, pertanyaannya, nafas siap gak? Jiwa siap? Karena yang pertama dibeli oleh Allah adalah anfusahum, baru wa amwalahum, baru harta benda, baru mungkin keluarga. Tapi yang pertama anfusahum. Oleh karenanya untuk menuju al-fatah ini, untuk menuju al-fatah, Al-Husain mengatakan man lahiqa bi ustushhid, pasti akan merasakan kesyahidan, pasti akan mati. Karena apa? Jiwanya harus juga dijual. Man lahiqa bi ustushhid. Dan barang siapa yang tidak bergabung denganku tidak akan merasakan al-fatah. Al-Husain tidak bilang al-fauz atau an-nasr, tapi al-fatah. Yang mana kalau kita mau kembali dengan kalimat fatah dalam Al-Qur'an di sini, al-fatah itu dalam Al-Qur'an digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan dua peristiwa. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina. Peristiwa apa itu? As-Sulh Al-Hudaybiyah.
Dan yang kedua adalah idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu fathu Makkah. Kita lihat bahasa yang digunakan oleh Al-Husain di sini bukan fauz, bukan nasr, tapi al-fath. Bahasa kemenangan yang digunakan oleh Al-Husain adalah al-fath. Apa makna dari al-fath dalam Al-Qur'an ini? Kita ambil dari kejadian Sulh Hudaybiyah. Yang pertama, ketika Rasul ingin masuk ke Makkah, tapi pada akhirnya di situ, pada akhirnya, ketika terjadi Sulh Hudaybiyah itu, Rasul masuk ke Makkah atau kembali ke Madinah? Rasul kembali ke Madinah. Kalau kita lihat secara kasat mata, secara nyata, Rasul kalah. Karena apa? Ketika itu Rasul datang untuk menuju Makkah. Tapi setelah mengadakan pertemuan dengan Khalid bin Walid dan akhirnya ada perjanjian, tapi perjanjian itu, isi dari perjanjian itu yang akhirnya dari inna fatahna laka fathan mubina sampai kepada idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Rasul benar-benar masuk ke kota Makkah dan membersihkan kota Makkah. Jadi maksud dari Al-Fatah ini, kenapa Al-Husain memilih kalimat Fatah ini? Dan kenapa kalimat Fatah ini harus dengan jiwa? Bukan cuma dengan amwal, tapi dengan jiwa. Karena di sini membutuhkan orang-orang yang benar-benar tulus, benar-benar siap untuk menyerahkan segalanya demi kebenaran. Karena apa? Kebenaran ini walaupun ditutup tidak akan pernah tertutup. Para kafir Quraisy ketika mengadakan Sulh Hudaybiyah, mereka yakin Muhammad tidak masuk ke Mekah. Kita selesai, urusan Muhammad selesai, sudah kembali ke Madinah. Tidak bisa masuk Mekah dia. Tapi dikarenakan jiwa yang benar-benar diserahkan dan dijual kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang secara kasat mata Rasul ini mengalami kekalahan, tapi nyatanya ada Fathu Makkah, ada idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu juga Al-Husain. Secara kasat mata Al-Husain terbunuh, keluarganya dibantai, wanitanya ditawan. Dan ketika itu para manusia-manusia terkutuk, terutama Yazid bin Muawiyah alaihi la'inullah, sudah merasa menang, sudah yakin akan kemenangannya. Pertama, Al-Husain sudah terbunuh, keluarganya juga dibantai, wanitanya ditawan dan dihinakan. Tujuannya apa? Agar masyarakat semua mengetahui dan melihat mereka adalah orang-orang yang tidak patuh terhadap pemerintah, tidak patuh terhadap pemimpin tertinggi ketika itu. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Bahkan di khutbahnya Yazid ketika di istananya, Yazid mengatakan la ibadat Hasyimu bil mulk. Bani Hashim ini bermain-main dengan kekuasaan. Fala khabarun ja wala wahyun nazal. Tidak ada khabar yang datang dari langit, tidak ada wahyu yang turun. Bohong semua. Tapi ketika seseorang berusaha memadamkan cahaya Allah, berusaha menutupi sosok-sosok yang memiliki ketulusan dalam hatinya, akhirnya keadaan terbalik dan para penasehatnya bilang, wahai Yazid, kalau engkau biarkan mereka tetap di sini beberapa hari lagi, selesai, gulung tikar kamu.
Yang mana yang awalnya mereka tidak mau menyerahkan kembali kepala Al-Husain dan kepala para syuhada, akhirnya mereka terpaksa untuk memberikan itu karena mereka nggak mau berangkat kalau kepala nggak dikembalikan. Jika kepala Al-Husain tidak dikembalikan, kami tidak akan pulang. Akhirnya propaganda yang bermula untuk menghancurkan Ahlul Bait menjadi titik bangkit Ahlul Bait, menjadi awal mula lahirnya kembali risalah Muhammadi. Oleh karenanya ketika Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad ditanya, beliau menjawab, jika engkau masih mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan, maka engkau mengetahui siapa yang memenangkan peperangan di padang Karbala. Dan hal-hal seperti ini hanya dapat diciptakan oleh jiwa Husain, jiwa yang siap dijual untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah membiasakan diri kita untuk hadir pada majelis-majelis seperti ini, untuk menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait. Yang kedua, tinggal kita menjelaskan tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini bukan hal yang mudah. Oleh karenanya kita butuh dua hal lagi. Dan dua hal ini adalah sebagai penutup apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah at-tawakkal. Karena kita sadar bahwa bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aqum. Duduk dan berdiri saja tanpa izin dan kekuatan dari Allah tidak mungkin bisa kita lakukan. Maka kita juga harus serahkan, kita juga harus bertawakal. Kita harus pasrahkan seluruh yang kita miliki. Selain kita berikhtiar dan berusaha dengan dua hal tadi, kita membiasakan diri kita dan menjelaskan tujuan kita, kita juga harus bertawakal kepada Allah. Kita harus menyerahkan perkara-perkara kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah ad-du'a. Adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah. Saya teringat perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam. Beliau pernah berkata, paling banyaknya orang aktsarun nas mas'alatan billah, paling banyaknya orang yang meminta kepada Allah, semakin banyak orang meminta kepada Allah, aktsaruhum ma'rifatan billah, menunjukkan bahwa dia semakin mengetahui Allah. Jadi catatan ini ya, semakin banyak seseorang meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka itu adalah tanda bahwa orang ini semakin mengetahui Allah. Karena apa? Berarti dia sadar posisinya. Karena kita tidak mungkin bergerak tanpa doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan doa ini sampai mengulangnya di beberapa ayat. Yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan wahai Muhammad, jika ada yang bertanya tentangku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan seorang peminta ketika mereka meminta. Yang kedua, ud'uuni astajib lakum. Perintah, mintalah kepadaku. Al-amr yadullu alal wujub. Perintah menunjukkan atas kewajiban. Dan di ayat lain yang lebih luar biasanya lagi, Allah mengatakan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan peduli terhadap kalian tanpa adanya doa dari kalian. Ayat-ayat yang dimana Allah menjelaskan tentang doa. Yang menjelas mungkin tidak mungkin kita membahasnya secara terperinci pada kesempatan saat ini, tapi yang terpenting bahwa doa ini adalah sesuatu yang sangat kita butuh. Dan terlebih lagi pada malam-malam seperti ini, malam Husaini, malam-malam Majlis Azza Al-Husain adalah malam-malam yang mana
seluruh doa kita pasti akan dikabulkan. Dalam riwayat dikatakan jika ada 40 orang mukmin berkumpul lalu mereka meminta sesuatu, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah pada malam hari ini kita memulai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat yang kita butuhkan sembari kita meratap kepada Al-Husain alaihi afdhalus wassalam, dan kita berharap pahala yang kita peroleh dari meratapi Al-Husain, dari menangisi Al-Husain, dari bersedih kepada Al-Husain adalah sebagai salah satu sebab terkabulkannya doa-doa kita. Dan doa kita, ya Allah, tidak ada lain dan tidak ada bukan, tetapkanlah kami pada kecintaan kepada Al-Husain dan berikanlah kami jalan untuk kami mendapatkan keridhaan-Mu dan keridhaan Ahlul Bait alaihi wassalam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada